Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita masuk ke dalam materi pelajaran untuk agama Kristen. Sebelumnya saya share dulu untuk materinya supaya lebih jelas. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Saya share untuk materinya. Oke. Nah, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini untuk pelajaran agama Kristennya itu tentang di materi 04. Jadi kalian bisa lihat di materi 04-nya tentang masa remaja. Jadi ada beberapa hal yang pagi hari ini akan disampaikan tentang materi 04 yang ada di classroom. Jadi kalian bisa mempelajarinya, bahkan juga bisa melihat rekaman YouTube-nya dari Zoom kita pada pagi hari ini mengenai pembahasan masa remaja. Jadi pada materi di 04 ini, ya, di mana masa remaja itu adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan. Kenapa? Ya, karena itu merupakan masa transisi kita. Ya, jadi untuk anak-anak kelas 11, ya kelas 10, kelas 12, ya itu adalah merupakan masa transisi kalian untuk dari remaja ke dewasa. Ya, jadi di dalam masa remaja ini ada masa yang menyenangkan, bahkan ada masa yang menyulitkan, karena merupakan masa transisi. Jadi nanti juga akan tiba ya di mana masa remaja kita itu atau masa kedewasaan kita untuk bertumbuh dalam menjadi dewasa itu, seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, maka kita akan mengalami perkembangan-perkembangan emosi, ya perkembangan-perkembangan untuk mencari jati diri kita. Ya, jadi ada beberapa hal mengenai emosi, mengenai jati diri, yaitu merupakan transisi dalam kehidupan masa remaja menuju dalam kedewasaan. Jadi kita harus memiliki konsep, kan kita juga harus menemukan, bahkan kita harus mengenal terlebih dahulu akan konsep diri kita. Kenapa? Kita harus mengenal konsep diri dan juga kita harus menemukan, karena dengan konsep diri yang positif, kita mampu mengubah diri kita, bahkan kita juga mampu mengubah cara pandang kita tentang persoalan hidup, ya, dengan permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi di dalam masa remaja menuju dewasa. Jadi kita sudah melihat nih bagaimana dari sifat kekanak-kanakan, egois, emosi, yang menyebabkan dalam hal kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru, bahkan juga kita bisa merugikan orang lain. Bahkan juga bisa mungkin merugikan diri kita sendiri. Jadi kita itu wajib melihat pemahaman tentang diri kita sendiri. Kenapa? Ya, kadang-kadang kita harus berani menerima kekurangan dan kekalahan dalam kehidupan kita. Jadi sikap yang paling penting atau ciri-ciri kedewasaan kita itu ya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa, matang, dan bertanggung jawab. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi orang yang dewasa, orang yang menuju dalam kedewasaan, dia akan meninggalkan sifat kanak-kanaknya, ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja yang menuju dewasa, kita harus matang dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan kita. Jadi kesetiaan kita dalam menjalani kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita, bahkan sejak kita masih kanak-kanak, ya kita akan dibimbing ke dalam kehidupan yang berhikmat, ya seperti yang diperlihatkan oleh Samuel dan Salomo, ya orang-orang yang penuh dengan hikmat. Nah, di sini ada contoh kisah nyata ya tentang merefleksi diri dari Thomas Huxley.
Nah, siapa sih Thomas Huxley ini? Nah, dia adalah seorang pemikir Inggris. Ya, jadi Thomas Huxley ini seorang pemikir Inggris juga mengatakan, jangan kita lupa bahwa apa yang kita sebut sebagai alasan-alasan rasional, maksudnya yang masuk di akal, untuk keyakinan kita seringkali ada upaya-upaya yang sangat tidak rasional untuk membenarkan naluri-naluri kita. Ya, jadi ada beberapa hal di dalam alasan-alasan yang masuk akal itu sehingga meyakinkan diri kita, ya, sehingga apa yang dimaksud Thomas Huxley ini dengan kata-katanya itu seringkali kita juga berusaha membenarkan naluri-naluri kita, ya, yang sifatnya egois dan emosional, yang tidak peduli terhadap orang lain. Kadang-kadang kita berpikir kita yang paling benar. Nah, itulah masa remaja dalam menuju kedewasaan kita. Jadi alasan-alasan yang tampaknya rasional, ya, kadang-kadang juga merugikan orang lain. Nah, jadi seorang remaja laki-laki yang menuntut agar dalam kehidupan pacarannya itu, di dalam kebutuhan seksualnya dengan mengatakan, kamu harus buktikan bahwa kamu betul-betul sayang aku. Ya, kalau kamu betul-betul sayang aku mesti rela hidup denganmu. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah emosional yang menurut kita untuk membuktikan bahwa pacar kita sayang atau segala macamnya, akhirnya mengambil keuntungan dari itu. Nah, itu menjadi hal yang tidak baik, ya, hal yang tidak bagus seperti itu. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, ya, sebagai remaja menuju kedewasaan itu, apa yang terjadi kalau setelah ia menyerahkan kegadisannya lalu laki-laki itu meninggalkannya. Ya, tadinya kita bilang cinta segala macam, nah akhirnya kita dibodohi dengan pikiran-pikiran rasional itu. Karena apa? Kebimbangan-kebimbangan dalam kehidupan kita. Ya, ini contoh dari Thomas Huxley. Ya, kenapa Pak David mengambil tema masa remaja? Karena inilah di mana masa transisi kalian di dalam menuju kedewasaan, supaya kalian apa? Supaya kalian tidak merugikan diri sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Ya, jadi ini mesti hati-hati. Di dalam pikiran kita mungkin kita sayang sama pacar kita, tapi pacar kita mengambil keuntungan dalam keuntungan yang ada itu. Nah, secara biologis, ya. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada, ya. Karena kesalahan kita, ya. Karena kalau pikir kita bilangnya sayang sama dia, tapi dianya, nah, maksudnya mencampakkan kita. Nah, terus juga menurut Priantoro Safari juga dengan Nofrans Eka Saputra dalam buku Manajemen Emosi memberikan beberapa contoh atau macam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul ya, emosi seseorang, yaitu emosi marah. Ya, wajahnya memerah, napasnya menjadi sesak, otot-otot tangannya menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Nah, itu emosi marah. Terus juga ada emosi takut, ya, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar. Nah, ini ada beberapa hal di dalam kita mengatur, ya, emosi kita. Jadi berdasarkan pembagian emosi yang ada, jadi faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri, serta kesediaan kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan pribadi yang bertanggung jawab. Ya, jadi seperti tadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 11, tinggalkan, ya, masa kanak-kanak kita dengan sifat kekanak-kanakan kita, karena kita sudah jadi orang yang menuju dalam kedewasaan. Walaupun itu masih dalam masa transisi kita. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa mempelajari materi-materi yang ada di 04 di Classroom. Ya, nanti juga kalian bisa lihat di video ulangan dari Zoom ini supaya kalian paham tentang penjelasan dari materi 04 yang Pak David gambarkan pada saat pagi hari ini untuk pembelajaran kalian di dalam masa remaja kalian. Kenapa? Masa remaja yang begitu menyenangkan, bahkan juga masa remaja yang begitu menyulitkan itu menjadi faktor utama kita di dalam kita memanage emosi kita. Ya, jadi kita sudah belajar. Oke, itu mungkin ya untuk
anak-anak kelas 10, 11, dan 12 yang hari ini bisa bergabung, ya walaupun belum bisa bergabung karena banyak kegiatan di sekolah hari ini, ya tidak mengapa, tidak mengurangi rasa ingin tahu kita untuk belajar. Jadi untuk hari ini, pagi hari ini Pak David hanya ingin menyampaikan bahwa catatan di dalam materi 04 itu kalian pelajari. Supaya kita nanti bisa bahas di materi selanjutnya untuk minggu depan. Mungkin itu aja ya tugas hari ini untuk kalian adalah menghafal ayat yang ada di materi 04. Ya. Jadi tugasnya adalah menghafal ini ya. Nanti minggu depan akan ditanya. Nah ini dihafal 1 Korintus 13 ayat 11 ya. Ini mesti dihafal sebagai pegangan masa remaja kalian. Ya, jadi ini dihafal. Ya, nanti dihafal aja. Nanti minggu depan ditanya. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11 menjadi ayat hafalan yang harus kalian hafalkan untuk minggu depan. Nah, nanti ini akan direkam, ya kalian bisa lihat rekaman dari Zoom ini. Tugasnya apa hari ini untuk pelajaran agama. Oke, 20 menit ke depan sudah kita lalui. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya. Nanti kalau mau tanya tinggal di kolom chat aja. Oke, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini anak-anak kelas 10, 11, dan 12 yang mengikuti materi pelajaran agama Kristen, Tuhan berikan hikmat, sebagaimana Tuhan berikan hikmat pada Samuel dan Salomo, begitu juga Tuhan berikan hikmat kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya kami menjadi remaja yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi remaja yang bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di sesi minggu depan di pelajaran agama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Terima kasih, Pak. Ya.